والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد النبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد. فقال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم سيدنا وبعلوم سيد الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. Diperhatikan. Wa min fadail yaumil jum'ati, kemudian kemuliaan ya, kemuliaan atau fadilah hari Jumat. Annas salata, di sini enggak ada barisnya ya. Annas salata, tapi kalau ada anda maka di baris atas kan ya. Annas salata, sesungguhnya salat, solawat, maknanya dua di sini ya. Annas salata atau annas solawata bermakna wahid. Ya. Salata dengan solawata itu makanya ada salah satu teka-teki. Salat apakah yang tidak perlu kita berwudu? Tidak diwajibkan untuk berwudu, salat apa? Maka jawabannya sholawat kepada Nabi ya. Sholawat kepada Nabi ya. Sholawat kepada Nabi ya. Makanya kalimat bahasa Arabnya sholawat itu bisa sholat. Kenapa? Kita lihat qarinah setelahnya. Apa yang dibahaskan tentang sholawat ini. Nanti bukan bermakna bukan sholat tapi sholawat. Anna salata wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sholawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khusus untuk hari Jumat fihi yazdad, akan bertambah lebih ya, akan bertambah lebih kemuliaannya kalau baca sholawat setiap hari. Hari apa? Hari Jumat. Perhatikan. Nanti apa dalilnya ya? Kok dikhususkan hari Jumat ini oleh beliau pengarang kitab ini? Ya. Kemudian disebutkan fihi yazdadu ya fadlihima ya. Atau disebutkan di sini wa yu'azzimu ajrahuma ya. Fihi yazdadu fadlihima ya. Atau fihi yazdadu fadlihima yu'azzimu wa yu'azzimu ajrahuma ya. Wa yu'azzimu ajrahuma, akan bertambah fadilah keduanya khusus di hari Jumat, kemudian dan keaziman kemuliaan fadilah dan kemuliaannya khusus di hari Jumat. Berarti lebih dia apa kalau kita baca selawat hari Jumat lebih ya. Kenapa dia lebih? Apa dalilnya? Wabil khusus dalam hadis apa dalilnya? Jangan kita katakan lebih-lebih tapi tidak ada dalilnya. Ya, harus kita mempunyai dalil. Ya, dalam hidup ini harus punya pegangan, harus punya dalil. Jangan sembarangan. Apa hukumnya ini? Begini. Hukumnya haram. Apa dalilnya? Dalil keharamannya. Dalam Quran atau dalam hadis atau ijma' ya ulama. Harus tahu. Ini beliau mencantumkan langsung dalilnya, itu yang namanya kitab Fathul Majid Wahdiyah. Apa dalilnya sehingga beliau mengatakan yazdad, bertambah kemuliaannya fadlihima wa yu'adzihima ya, baik azim, baik kemuliaan, baik fadilahnya akan bertambah. Maka beliau sampaikan dengan hadis Nabi Famin Aus ibni Aus, ada nama sahabat Aus bin Aus, berarti anaknya siapa namanya? Aus. Nama bapaknya Aus. Boleh ya. Walaupun adat Lombok itu tidak membolehkan ya. Adat Lombok ya. Adat Lombok tidak membolehkan ya. Kenapa? Kalau anaknya namanya misalnya Nizar, nanti dia bikin nama anaknya Nizar lagi. Nanti kita tidak tahu nama ayahnya sama anaknya. Kecuali kalau dia tulis Nizar T, Nizar tua. Nizar B, Nizar kecil, Nizar apa? K kecil.
ya itu baru bisa. Atau A anak, nizar anak dengan nizar B bapak. Ya, kalau dia ada lombok itu tidak dikanggoin gitu ya, tidak diperbolehkan. Tetapi kalau di adat syariat boleh saja, ya tidak apa-apa. Makanya nama bapaknya Muhammad umpama, nanti nama anaknya Muhammad lagi gak masalah. Muhammad bin Muhammad seperti ini. Imam Ghazali, siapa nama Imam Ghazali? Muhammad bin Muhammad. Ayo, Muhammad bin Muhammad berarti nama beliau Muhammad, nama ayahnya Muhammad. Nah tapi kalau di Lombok ini ya nggak sampai sih, tidak diperbolehkan. Mungkin kurang bagus. Kenapa? Mungkin kata orang tua kita, kalau ada kita namanya Muhammad, terus nama anak kita namakan Muhammad, takut orang tuanya itu cepat mati gitu ya. Kenapa? Karena sudah ada penggantinya. Sudah namanya Muhammad lagi ya. Nah, artinya sudah ada nama Muhammad lagi. Nah, kecuali kalau Islam misalnya wafat, baru dia namakan nanti nama kakeknya. Tapi di syariat bagaimana boleh? Tidak masalah. Seperti ini. Fa'an Aus bin Aus, nama anaknya Aus. Ya Aus. Nama bapaknya juga Aus. Nanti Aus bin Aus ya namanya. Yo, sahabat Nabi ya. Kalau memang nggak boleh, pasti dilarang oleh Nabi. Seperti ada yang namanya Ibn Ka'bah. Ya, ada namanya Bin Ka'bah. Siapa yang tahu? Siapa yang diganti namanya oleh Rasulullah? Karena namanya Bin Ka'bah, anak si Ka'bah, anak Ka'bah. Nggak boleh. Ya. Ataupun hamba Ka'bah ya, Abdullah Ka'bah. Nggak boleh itu ya. Makanya nama itu ya tadullu ala musamma. Nama itu perlu. Ya. Jangan asal-asal bikin. Ya. Nanti kalian bikin nama anak, misalnya Ustadz, Unasa, Nabi. Nama anak ini, nama anak kita baru lahir, dan laki-laki. Begini saja. Ka'bah itu kan baik. Kita katakan Abdul Ka'bah saja. Padahal artinya apa? Ya, Abdul Ka'bah, hamba si Ka'bah. Enggak boleh. Ya, Nabi dulu mendengar Abdul Ka'bah, beliau marah, mengganti langsung nama itu. Karena kita ini Ka'bah itu tetap makhluk ya, tapi yang dimuliakan oleh Allah. Masih Allah, selain Allah ini makhluk, tidak boleh menghambakan diri atau menjadi hambanya makhluk. Ka'bah itu makhluk ya, walaupun dimuliakan oleh Allah. Maka apa kita namakan? Maka diganti namanya dengan Abdullah, hamba Allah ya. Abdullah, hamba Allah. Jangan apalagi Abdul Lahab lagi ya. Bahaya. Makanya jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan bikin nama Abdul Ka'bah. Salah. Enggak boleh. Ya. Rasulullah mengganti dulu ya. Berarti apa nama yang baik? Nama-nama para sahabat baik. Nama-nama para sahabat Abdul Rahim, Abdullah, Abdul Hamid, Abdul Razak. Mana lagi ya? Abdul Mannan. Nama yang 99 itu. Tetapi bagaimana kalau dicantumkan nama-nama artis sedikit-sedikit? Ya, boleh, enggak masalah. Misalnya biar keren, karena kan zaman keren sekarang ini, ya. Zaman keren. Ada anaknya Siti Halimah, dinamakan Siti Halimah. Dia tambahkan sedikit Siti Halimah Olivia, boleh. Tidak masalah ya. Siti Halimah Olivia itu kan nama artis itu. Ya. Boleh dinamakan misalnya, yang penting jangan namakan nama artis-artis yang tidak baik ya. Artis-artis yang tidak baik ya. Nggak apa-apa disandarkan dengan nama artis. Karena katanya harus ada nama keren. Nggak masalah ya. Nggak masalah ya. Paham nggak? Paham ini? Ya, secara sasa tidak boleh. Tapi secara syariat boleh menamakan anak dengan nama bapaknya.
Yang mana dalilnya ini buktinya? Fa'an Aus bin Aus. Ya, nama bapaknya Aus, nama anaknya juga Aus. Ya. Radhiyallahu taala anhu qala. Ya, beliau berkata, ya, Fa'an Aus bin Aus ini berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya min afdali ayyamikum, ya, sesungguhnya dari yang paling afdal, ya, hari-harimu yaumul Jum'ah, hari Jumat. Hari yang paling afdal dari ayyamikum, dari hari-harimu itu adalah hari apa? Jumat. Kenapa dia hari, dengar nih, kenapa hari Jumat itu afdal? Kata Nabi, ada alasannya, bukan sembarangan ya. Ada alasannya. Nabi mengatakan bahwa hari Jumat itu adalah hari afdal. Apa alasannya? Siapa yang tahu? Kenapa hari Jumat itu afdal? Hah? Karena pemimpin hari, begitu. Makanya kenapa dia pemimpin hari? Jangan jawab kita selain 5 likur. Ya. Jangan jawab kita selain 5 likur. Apa itu 25? Selain. Apa itu selain 5 likur? Dia tidak kenaikan juga. Ya. Kenapa dia afdal? Nah, alasan Nabi, fihi khalaqallahu Adam. Karena kita tahu dah alasannya. Dinde bingung-bingung supaya tahu alasannya mengapa hari Jumat itu sangat afdal. Ya, lebih-lebih untuk baca sholawat. Kenapa? Karena Allah ciptakan Adam, Nabiullah Adam. Khalaqallahu Adam. Allah menciptakan Adam. Berarti kapan? Hari apa diciptakan Nabiullah Adam? Hari Jumat. Wa fihi qubida. Nah, wa fihi qubida. Kalau qubida ini maknanya sebenarnya pada hari itu Allah, ya, qubida itu ambil, ya, tanah dari Nabi Adam diciptakan. Qubida namanya, ya. Ambil tanah dari mana Nabi Adam diciptakan. Konon katanya Nabi Adam diciptakan itu dari semua tanah yang ada di muka bumi ini. Ya, semua tanah yang ada di muka bumi diciptakan, apa, saripati tanah yang ada di muka bumi ini. Tapi kalau kita beda-beda. Ya, makanya kalau ada yang sekiranya diambil dari tanah yang tinggi, yang keras, itu biasa jiwanya anaknya itu keras. Ya. Kalau ada yang tanahnya diambil dari tanah yang rendah, lembut, ya, berarti biasa jiwanya anaknya tawadu. Ya. Tawadu, ya, walaupun di kepelakin, ditempel gitu, enggak begitu ya. Aja begitu. Oh, tapi kan saya tidak diciptakan dari tanah, Abang. Kan saya ini manusia. Ingat ya. Ingat. Kenapa disebutkan kita diciptakan dari tanah? Diciptakan, dengar nih. Dengar bagus-bagus nih. Diciptakan dari saripati tanah. Mana buktinya? Siapa yang tahu mana buktinya kita diciptakan dari saripati tanah? Karena orang tua kita makan makanan yang tumbuh dari tanah. Bisa nggak hidup orang tua kita tanpa makan tanpa makan dari makanan dari saripati tanah atau dari tumbuh-tumbuhan? Ayo, bisa nggak hidup? Nggak bisa. Beras dari mana? Di mana tumbuhnya? Tanah. Ya, padi tumbuhnya di tanah. Jagung tanah. Semua makanan. Oh, roti itu dari mana? Apa? Dari gandum. Gandum itu apa? Ya, gandum itu tepung. Tepung itu dari mana? Tepung itu dari mana? Ayo, tepung itu dari mana? Ketan itulah. Dari mana ketan itu? Ditanam juga. Ya. Ketan itu apa bahasa Lombok? Ketan itu ketan. Apa bahasa Lombok? Hah? Rekat. Ya, rekat ya.
Berkat itu di mana ditanam? Di tanah. Kelapa ditanam di tanah. Gedang, semuanya. Makanya kita ini semua berasal dari saripati tanah. Itu buktinya di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu betul. Kita khalaqnakum dari tanah kamu dicipta. Ya. Kita diciptakan dari tanah. Wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita dimasukkan ke tanah dan akan dibangkitkan juga dari tanah. Paham gak ini? Patah-patah doang ya. Oh, deh aku dah. Dengan doa aku bila aku. Belum. Dengan doa ambil dengan terbina. Terus babun bina. Udah babun dengan bina. Terus sampai Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Kemudian diciptakan dengan tanah juga dengan monyet. Ya. Itu. Kenapa di hari Jumat itu mulia? Khalaqallahu Adam. Adam Sayyidul Basar, ya, pemimpinnya para manusia, ya, pemimpinnya para manusia diciptakan dari Jumat. Wa fihi nutfah, ya. Wa fihi za'qah, ya. Faghfiru minas salati alayya fihi. Ya. Di hari itu juga ditiupkan jarum, ya. Di hari itu juga intinya Nabi Adam ini sebagai riwayat dikatakan Nabi Adam itu diciptakan melalui kun fayakunnya Allah, ya. Berarti Nabi Adam tidak perlu di 9 bulan 10 hari, nggak perlu, ya. Makanya itu kekuasaan dari Allah. Ada manusia yang tidak memiliki ayah dan bapak. Siapa itu? Siapa yang tidak memiliki ayah dan bapak? Manusia yang tidak memiliki ayah dan bapak. Nabi Adam. Ada apa Nabi Adam? Ada inak. Ada inak Nabi Adam. Darah. Ya. Kemudian ada juga manusia yang tidak ada amaknya. Nah, siapa itu yang tidak ada amaknya? Nabi Isa alaihissalam. Arah dulu amanat. Ya Allah. Lu nurut Nabi Isa. Lu nurut darah amanat. Ya. Anak kardus. Darah bintang, ya. Anak di nama Merari. Dia nama Merari ampun betian. Ya. Ya bin kardus. Darah amanah. Karena tidak sah dia jadi amannya. Tidak boleh ditaruhkan binnya, itu haram. Dan tidak boleh anak itu dinikahkan sama yang telah misalnya menghamili ibunya karena belum nikah. Dan tidak boleh dia menerima waris. Dan tidak boleh dia dinisbahkan kepada bapaknya. Kepada siapa ya? Kepada anak ibunya dia. Anak ibunya. Makanya itu kejamnya kalau orang yang apa istilahnya yang hamil di luar nikah kena 5 musibah bagi anak itu nanti. Siapa yang menanggung dosanya? Ibunya. Ibunya menanggung dosanya. Masalah Allah ampuni atau tidak dengan perbuatannya itu kehendak Allah. Dan kalau dia sudah menikah dua-duanya maka dirajam. Ya, dirajam, talat, awak ke setengah, peletong selaput masyarakat isi batu sampai mati. Wajib itu yang baru menghapus dosanya. Yang kemudian kalau dia yang belum nikah maka dia diberikan hukuman, dicambuk 100 kali sampai dia pingsan. Itu hukum syariat. Akan itu beratnya. Jangan coba-coba itu. Nah, yang tidak ada makhluk kalau ini ya, makhluk yang tidak punya ayah dan bapak, ya, yang tidak punya pejantan dan betina. Ada makhluk kayak apa itu? Ada makhluk yang tidak punya ibu dan bapak. Ada hewan yang tidak punya ibu dan bapak. Hewan apa itu? Hewannya siapa? Ada hewan yang tidak punya ibu dan bapak. Tadi itu kan manusia. Sudah kita jawab, ya. Sekarang ada hewan yang tidak punya ibu dan bapak. Apa? Jantan dan betina. Hewannya
Untanya Nabi siapa? Nabi Soleh. Untanya Nabi Soleh lahir dari batu, ya, lahir dari batu. Nah itu yang perlu diingat, ya. Nah, Nabi Allah ada juga manusia yang tidak punya ibu. Ya, siapa ini? Ada ini. Kalau ini ibu dia tidak punya, bapak punya. Bapak punya, ya. Artinya ibu dia tidak punya. Ya. Siapa itu? Hah? Kalau Nabi Isa punya ibu, tidak punya bapak. Ya, Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Sekarang ada yang punya bapak doang, tidak ada ibu. Siapa? Ada. Siapa? Nizar, siapa Nizar? Siapa? Jangan bisik temannya, jawab langsung. Siapa? Siapa yang tahu? Ummul Bashar. Jawabannya Ummul Bashar. Apa itu Ummul Bashar? Tadi itu Nabi Adam, Abal Bashar, bapaknya manusia. Sekarang Ummul Bashar, Siti Hawa. Siti Hawa. Ya, Siti Hawa. Darah inana Siti Hawa. Ara inana Siti Hawa. Ara atau Nara? Ara. Oh, berarti dari mana dia dilahirkan? Dari mana dia diciptakan? Tulang rusuk Nabi Adam. Ketika Nabi Adam tidur, dalam satu kisah Nabi Adam tidur, pada saat itu Nabi Adam sangat cemburu, ya, dengan hewan-hewan yang berpasangan, sedangkan dia nggak ada pasangan. Rindu, ya, Nabi Adam memohon kepada Allah, ya Rabbi, ya, ciptakan satu pasangan untukku seperti hewan-hewan yang aku lihat di surga ini berpasang-pasangan kecuali aku. Maka pada saat itu Nabi Adam tertidur di satu pohon, kemudian Allah ciptakan melalui sulbinya, tulang rusuknya, Allah ciptakan satu makhluk yang sangat mulia, yang halus, yang tidak pernah ada pada masanya, dan membuat Nabi Adam itu terheran-heran. Ya, Nabi Adam itu terheran-heran. Ya Rabbi, dari mana ini? Ya Adam, itu tulang rusukmu. Dari tulang rusukmu aku ciptakan Siti Hawa. Sehingga dia ingin seperti hewan-hewan yang lain, ya, senang-senang dengan hewan yang lain. Ketika mau dipegang, ya, keep ya Adam, stop dulu Adam. Kalau hewan-hewan itu boleh dia, tapi kalau kamu beda. Kenapa? Karena kamu adalah ciptaanku yang aku pilih dan aku muliakan. Ahsani taqwim, sebaik mulia, maka tata caramu beda dengan mereka. Bagaimana kalau begitu ya Rabbi? Wahai Allah, bagaimana kalau begitu? Maka ketahuilah, harus kamu nikah dulu, baru kamu boleh memegangnya. Harus kamu nikah dulu. Bagaimana cara menikah? Maka silahkan menikahlah dengan membaca sholawat kepada kekasihku Muhammad. Sebanyak berapa kali? 1000 kali. Maharnya Nabi Adam itu membaca sholawat 1000 kali. Tapi belum 1000 kali, baru 500 kali sudah tahan Nabi Adam. Nah, berarti boleh, itu dalil boleh dengan berhutang maharnya, boleh. Ya, saya terima nikah, saya nikahkan kamu dengan anak saya Bulana binti Bulan dengan mas kawin hutang. Tapi nggak boleh begitu, ya. Silakan dibayar tunai saja, ya. Dengan mahar sekian, ya. Dengan mahar seperangkat alat sholat, uang tunai 500 juta. Dibayar, boleh saja bilang bayar tunai, tidak masalah secara hukum. Tapi jangan bilang dibayar hutang. Nanti nggak jadi dinikahkan nanti sama mertuanya. Karena yang pegang mahar itu siapa? Yang pegang mahar itu anak. Nanti ditanya anaknya, anakku kamu sudah dikasih maharmu belum? Hutang, ya. Bukan dulu. Jangan sampai begitu, ya. Makanya karena dalil ini boleh kita nggak ada duit, ya. Bisa nggak ada duit buat mahar, ya. Kalau buat sudah selesai misalnya berapa
Misal serahnya sudah 10 juta, nggak bisa turun. Ya. Terus maharnya belum ada dia buat beli. Serah sudah. Serah itu serahkan kita serahkan ke orang tuanya namanya serah. Setelah itu maharnya nggak ada, maka boleh dia hutang. Karena Nabi Adam juga hutang ya. Nah, ya begitu ya. Itu berarti siapa yang tidak punya ibu? Siti Hawa, tidak ada ibunya beliau ya. Kemudian yang tidak punya ayah dan bapak, Nabi Adam. Yang tidak punya ayah, Nabi Isa. Hewan yang tidak punya ayah dan ibu, harus tahu. Orang tahu ya. Nah, Nabi Adam diciptakan. Maka apa kata Nabi, fa'aksiru minas salati alayya bih. Ya. Maka perbanyaklah baca selawat kepadaku pada hari Jumat, kata Nabi ya. Baik salatukum yaumal Jum'ah, karena selawatmu di hari Jumat itu ma'rudatun alayya ya. Allah sampaikan kepadaku ya. Ma'rudah ya. Mengalir ya. Arid itu mengalir kepadaku. Sahabat heran ya. Apa yang diherankan sama sahabat? Qalu, mereka bertanya ya. Wa kaifa turadu salatuna 'alaika wa qad urinta? Bagaimana ya Rasul? Ya, bagaimana selawat kami nyampe kepadamu, mengalir kepadamu ya. Wa qad urinta, sedangkan nantinya engkau sudah wafat ya, ba'dal maut ya, ba'dal mauti. Ya, setelah kau wafat bagaimana ya Rasul? Apakah sampai? Kalau sekarang kami baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kami melihat engkau ya Rasul. Ya, pasti sampai engkau dengar ya. Bagaimana kalau umatmu yang baca sholawat tetapi engkau sudah meninggal dunia, bagaimana? Makanya ini kalau orang-orang sebelah nggak percaya ya, Rasulullah itu dibangkitkan ya. Kalau kita percaya karena hadis ini ya, sahih ini ya, rawahu Tirmizi ya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Inna Allah azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala harrama 'alal ardi, mengharamkan atas bumi ya untuk memakan jasad-jasad para nabi. Maka sebagai riwayat ya mengatakan ada nanti di bawahnya ini juga ya. Ya, ruhnya Rasulullah itu dikembalikan ke jasadnya beliau untuk mendengarkan malaikat Jibril menyampaikan bahwa misalnya masyhur baca selawat ya Rasulullah, malaikat Jibril ini masyhur namanya baca selawat kepadamu sekian kali. Terus Izan baca selawat kepadamu sekian kali. Kiki baca selawat kepadamu, itu juga santri-santri dari disebutkan satu-satu. Di satu riwayat bukan hanya segerombolan, tapi disebutkan satu-satu. Oh ini bulan, sampai nama ayahnya juga disebutkan. Misalnya Nizar ini nama ayahnya. Ayahnya juga dapat rahmat kalau dia baca selawat. Ya misalnya ini bulan bin fulan. Ayahnya dapat doa, dapat selamat. Rasulullah tersenyum ya. Rasulullah dikembalikan rumahnya, kemudian berbicara dengan malaikat Jibril ini. Kita yakin ini buktinya ya. Anta pula inna turab ya, anna Allah atau inna Allah azza wa jalla harrama 'alal 'abdi an ta'kula ajsadal anbiya. Masyaallah ya. Banyak baca selawat ya. Disebut kita ya. Nama yang kita disebut bulan ini sudah baca selawat 1000 kali. Bulan kalau siapa yang baca selawat 1000 kali harramallahu 'ala jasadi al-jiran ya, maka haram hukumnya, haram jasadnya dimakan api neraka. Haram jasadnya dimakan api neraka. Orang mau baca selawat setiap hari 1000 kali. Ya selawat apa saja? Baca selawat ya. Baca selawat kepada Rasulullah 10 kali. Allah ada selawat. Baik, insyaallah manfaat. Ya. Cukup kita selawat tadi. Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Boleh keluar lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.